prinsipnya saya pernah ada pada fase di mana saya menjadi seorang yang mungkin bisa dikatakan tidak dianggap, menjadi seorang yang mungkin diasingkan, menjadi seorang yang mungkin tidak pernah mendapatkan suatu hal atau privilege lah. Ketika ketemu dengan Eko Patrio, Mbak Desi Ratnasari. Balik lagi di podcastnya Aunty Kamel Petir. Nah, kali ini di ruangan podcast kita nih kedatangan, wah luar biasa nih, orang Senayan guys. Abang kita, atau manggil apa nih ya? Apa aja boleh. Kalau orang Madura itu manggil apa tuh ya? Kakak. Kakak. Adik. Adik. Iya. Kakak apa? Adik. Adik. Adik kan. Karena masih muda. Umur masih 21. Ini ngomongin umur nih saya kelihatan tua nih. Tapi kalau saya panggil Bapak Dewan yang terhormat, ya, Selamat Aryadi. Jadi Pak Dewan yang terhormat ya. Majuan. Ini Pak Dewan nih sebenarnya, Pak Dewan yang sangat low profile, ya kan? Luar biasa, masih muda, udah di Senayan. Gimana sih? Takdir. Takdir. Jadi percaya yang namanya takdir. Percaya lah. Dan kita sebagai manusia kita kan punya Tuhan. Yang menentukan takdir itu kan Allah. Merasa itu takdir atau bukan memang aku kerja keras ini? Nah, Kenapa itu bagian dari proses. Proses. Kerja keras itu adalah proses. Waktu di sana dapat suara luar biasa. 100 berapa? 135.000. 135.000 sendiri. Waduh, saya aja dapat ya, itu ibaratnya akumulasi dari teman-teman. Baru biasanya anggota dewan itu bisa mencapai jadi anggota dewan DPR RI 100-an gitu ya. Itu pun karena bantuan suara partai, bantuan suara teman-teman yang di bawahnya. Ini pribadi 135.000 orang. Itu orang semua yang nyoblos atau orang ada lah. atau jangan-jangan ada enggak lah ya? Orang semua, Orang. manusia semua. Manusia ya. 135.000. Aduh, bangga nggak dengan pencapaian itu? Alhamdulillah bangga. Tapi ini bukan suatu puncak kebanggaan bagi saya, cuman dalam artian bangga itu saya mensyukuri bahwa ini adalah bagian dari amanah yang Allah berikan oleh saya untuk terus menjadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Setelah di Senayan, infonya kan dirimu tuh benar-benar anak pernah kerja kuli bangunan. Kuli bangunan. Saat kuliah. Jadi di saat saya kuliah, karena memang pada saat itu bisa dikatakan ekonomi, ya kan, desakan ekonomi, sehingga saya untuk bisa mencukupi kehidupan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan hidup saya melanjutkan pendidikan di kampus. Pada saat itu saya harus membanting tulang. Memang pada saat itu orang tua juga selain memberikan jatah bulanan, tapi di sisi lain ada kebutuhan yang harus saya penuhi begitu. Jadi saya harus mengambil kesibukan sambil lalu kuliah. Pada saat saya lowong, saya mengambil kesempatan untuk menjadi seorang kuli bangunan pada saat itu. Lumayan lah. Ketika saya kerja hari weekend, ya bisa dapatlah uang 100.000. Karena pada saat itu perharinya 40.000. Ya ampun. Iya, karena saya kuli kasarnya itu aku barang. Nah, dengan gaji yang segitu dulu 40.000, tiba-tiba di Senayan gajinya fantastis. Kalian diperlakukan Mbak Raja, Bapak Dewan yang terhormat, gimana tuh perasaannya? Ya, mimpi atau gimana tuh? Iya, memang ada hal yang berbeda sih. Cuman ketika saya harus flashback pada saat saya jadi mahasiswa, ketika memang hari ini ya jauh lebih besar lah gajinya dibanding 40.000 dengan hari ini memang sangat berbeda. Cuman sebetulnya disitulah bagaimana saya diuji untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa nikmat itu hanya titipan. Jadi saya pernah nih, ini bapak yang luar biasa banget ini. Jadi dia walaupun udah ada di dewan, tapi low profile-nya itu nggak kuat gitu ya. Beliau itu masih walaupun dia punya ajudan-ajudan yang banyak,
tapi masih mau nyuci pakaian sendiri. Oh iya. Ya. Saat Kak Kamil ke rumah mau. kemarin, Iya, saya masih cuci baju ya. Iya, saya ke rumah dia. Dengan lagu itu, makan sendiri, cuci sendiri, gitu. Karena selagi saya punya kesempatan, maka kegiatan persoalan tentang pribadi itu saya lakukan sendiri, Mbak. Karena pada prinsipnya mungkin hari ini saya diberikan nikmat, diberikan kesempatan oleh Allah menjadi seorang pejabat negara, kan tapi satu hal yang perlu kita pikirkan bahwa jabatan itu tidak akan selamanya menempel pada diri kita. Tentunya kita harus terus melatih bagaimana menjadi seorang diri kita sendiri untuk semaksimal mungkin mengerjakan sesuatu yang bisa kita kerjakan sendiri. Wah, keren. Ini memang luar biasa. Chris saya bilang tadi, ini benar nih, apanya yang mau diundang ini, wah masih muda ya gitu. Udah sukses gitu, Abi. Ya, netizen juga saya bilang masih muda, sukses, low profile. Umur 21 kok. Umur berapa? 21, ditambah 10 tahun 31. 31 low profile dan nggak berubah dari dulu sampai sekarang, begitu-gitulah gitu. Jadi nggak ada rasanya, kan biasanya orang kalau udah di atas lupa nginjak bumi ataupun merasa sepele dengan orang lain. Nah ini Bapak Dewan satu ini enggak. Karena pada prinsipnya saya pernah ada pada fase di mana saya menjadi seorang yang mungkin bisa dikatakan tidak dianggap, menjadi seorang yang mungkin diasingkan, menjadi seorang yang mungkin tidak pernah mendapatkan suatu hal atau privilege lah. Tentunya hari ini saya sadar bahwa saya menjadi seorang anggota DPR RI ini bukan harus semerta-merta saya harus merubah segalanya, bukan. Tetapi saya harus berpikir bagaimana saya harus kembali melihat ke belakang di mana pada fase itu saya hidup, menjadi anak petani, menjadi seorang kuli bangunan, dan juga menjadi seorang penjual mie goreng, tempe penye dan begitu. Sehingga saya harus sadar bahwa hari ini saya hari ini sama Allah diberikan amanah, diberikan jabatan, tentunya saya harus menjadi seorang pribadi yang bermanfaat, bukan berarti lantas saya harus merubah sikap. Setelah di Dewan, apa sih yang mau diperjuangkan? Kemarin kalau nggak salah di komisi yang bidang pertanian ya? Iya, 2 tahun kemarin saya di komisi 4, bidangnya pertanian, kelautan, dan lingkungan hidup. Di situ sudah banyak yang sudah saya perjuangkan, karena saya backgroundnya sebagai santri, sebagai petani, sebagai santri dan petani. Saya juga harus menjadi representasi anak muda di Indonesia untuk betul-betul memperjuangkan tentang petani. Yang kedua, tidak kalah penting, saya sebagai representasi dari santri milenial, saya juga harus memperjuangkan bagaimana adanya pemuda, adanya kaum santri ini juga harus diperjuangkan di parlemen. Tentunya berkaitan dengan petani dan santri ini menjadi suatu korelasi yang harus menjadi satu kesatuan yang harus diperjuangkan, bahwa bisa dikatakan ada santri milenial, petani milenial. Di situ sudah banyak saya perjuangkan bagaimana santri ini menjadi bagian besar untuk terus ikut andil di dalam memacu pergerakan perekonomian di Indonesia ini melalui pergerakan pertanian, sehingga terciptalah petani santri milenial. Oh iya, benar-benar. Saya sering tuh dengar ada santri yang arahnya ke petani, jadi dididik untuk bisa belajar. Betul. Karena santri itu kan kalau mau jadi kiai doang itu kan hanya terbatas. Jadi harus punya keahlian-keahlian lain ya. Betul. Apalagi setelah COVID ya Pak ya. Tentunya kita bisa diharapkan bisa survive, ya kan, bisa bertahan dalam masa pandemi ini, dan kita dalam masa endemi ini pun bagaimana kita juga dipacu untuk lebih produktif kembali. Selain kita belajar tentang spiritual, belajar tentang keagamaan, tentunya kita dituntut harus punya basic, harus punya basic bagaimana kita punya keahlian dalam tanda kutip ya, kita harus memiliki keahlian di bidang pertanian, sehingga nanti ketika kita setelah keluar menjadi santri, setelah kita keluar hidup bermasyarakat, kita sudah tidak dikagetkan lagi bagaimana kita harus hidup bermasyarakat, bagaimana kita harus memenuhi kebutuhan hidup kita. Bukan jangan-jangan seperti teman setelah lulus pengen jadi PNS, pengen jadi ini, ketika tidak tersampaikan, terus kita mau seperti apa kalau kita tidak punya basic. Tentunya kita harus mampu memberikan suatu soft skill di bidang di bidang lain selain keilmuan keagamaan, keilmuan lainnya. Iya, yang seperti saya bilang nggak mungkin semua jadi kiai. Betul. Kan kiai pasti hanya beberapa, tapi kan bisa jadi
ya bisa jadi pengusaha, bisa jadi juga seperti Bapak anggota DPR RI. Kalau semuanya jadi anggota DPR RI, iya. siapa yang menjadi rakyat? Siapa yang menjadi rakyat? Siapa yang dipimpin? Nah, terus berbicara tentang sekarang udah dari Komisi 4 pindah ke Komisi 1. Iya. Komisi yang bidang intelijen, tentara di bawah itu ya. Pertahanan, info, luar negeri. Ya, benar-benar. Nah, terus cepat banget nggak sih pindah ke situ, di rolling nggak ngerasa ini belum kelar nih gue nih. Kan menjadi suatu keputusan fraksi, keputusan partai kan, karena kita punya bos di parlemen itu, bos kita adalah partai. Tentunya kebijakan dari fraksi, kebijakan dari partai itu menjadi suatu keputusan yang mutlak. Entah kita ditugaskan, ini kan kita ditugaskan di Komisi 4 ataupun ditugaskan di Komisi 1, ini merupakan tanggung jawab yang harus kita jalankan, yang harus kita kita jalankan sesuai undang-undang dan secara konstitusi begitu. Dimanapun ditempatkan, entah di Komisi 1, 2 ataupun 3, disitulah prinsipnya bagi saya menjadi seorang anggota DPR itu menjadi seorang yang pribadi yang bermanfaat. Artinya bermanfaat, hari ini saya selaku seorang legislator muda tentunya harus memberikan suatu gerakan baru, memberikan suatu terobosan baru bagaimana hadirnya seorang tokoh parlemen muda yang dikatakan muda ini mampu memberikan suatu warna baru untuk bisa menyimbangi bahwa hari ini 2024 akan masuk pada tahun politik kan begitu. Tentunya kita akan mengajak kepada generasi muda untuk tidak apolitik, untuk tidak apatis terhadap politik. Tentunya saya hari ini harus mampu di garda terdepan menjadi role model bahwa anak muda itu harus berpolitik. Karena suatu kebijakan hari ini ada di tangan-tangan politik. Seperti kebijakan kemarin Pak Jokowi menaikkan BBM. Ini kan kebijakan politik kan begitu. Tentunya kita harus ikut andil bagaimana bangsa dan negara ke depan ini ada di tangan anak muda. Itulah yang diperjuangkan. Betul. Ya. Gimana tuh rasanya pertama kali masuk waktu rapat? Kan aku lihat tuh videonya, dirimu tuh kayak canggung gitu, senyumnya gitu ya. Senyumnya kayak setengah senyum. Tidak lepas gitu kan. Gimana perasaannya? Ada di video itu. Karena dia viral banget. Bapak Dewan satu kita ini, aku manggilnya apa sih enaknya ya? Bapak Dewan aja, biar lebih akrab ya kan. Jadi aku lihat tuh canggung, dan karena sorotan media tuh ke dirimu karena salah satu representatif politikus muda dan suaranya besar banget. Jadi media tuh ke dirimu, terus aku lihat canggung, senyumnya lebih canggung mana ketemu artis sama ketemu waktu pertama kali rapat dewan. Jadi, gimana rasanya? Ketika saya pertama kali anggap kata saya itu saya anggap Tarzan masuk kota kan, dari kampungan begitu, dari zero to hero. Jadi di saat saya datang pra-pelantikan 1 minggu, saya nggak nyangka waktu itu, di mana ada tokoh, ada artis ibu kota yang saya kagumi, yang saya banggakan di saat itu, bisa duduk sebaris seperti Kak Kamil hari ini, bisa bertatap muka bersalaman, bisa bercandaria di saat itu. Saya berpikir seakan-akan ini bukan dunia nyata begitu. Ketika ketemu dengan Eko Patrio, Mbak Desi Ratnasari di Partai PAN itu sebagai artis ibu kota, seakan-akan itu seakan-akan menjadi suatu mimpi bagi saya, tapi suatu mimpi menjadi suatu kenyataan. Di mana di situ muncullah secara psikologis, secara mentalitas saya tidak pede pada waktu itu, karena saya anaknya petani dari kampung, masuk ke ibu kota, jadi anggota DPR RI, duduk sebaris dengan artis, dengan tokoh-tokoh nasional. Di situ nggak nyangka banget. Jadi di situ saya berpikir bahwa ini suatu keberuntungan bagi saya, di mana pada kesempatan itu saya harus betul-betul memaksimalkan, harus betul-betul memanfaatkan momen-momen ini, dalam arti saya sebagai anggota DPR RI bukan hanya sebatas kaget dan tidak percaya diri untuk duduk sederetan dengan artis, dengan tokoh-tokoh nasional lainnya, dengan tokoh-tokoh politik lainnya, apalagi saat pelantikan ketemu dengan Bapak Presiden yang tidak pernah saya sangka-sangka itu. Seorang anak petani bisa bersalaman langsung dengan pemimpin Republik ini, Bapak Presiden, yang memang
di luar nalar lah. Tapi alhamdulillah dengan berjalannya waktu, yang mana pada saat itu rasa pede, rasa nervous, tidak percaya diri, adalah semuanya. Tapi hari ini sudah mulai stabil, sudah mulai berjalan. Dengan seiringnya waktu saya mulai beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan semua pihak begitu. Tentunya karena saya punya berpikir dan punya prinsip semuanya itu sama. Iya. Mereka juga lahirnya sama, mereka punya tujuan sama, mereka punya cita-cita sama. Cuma mungkin ya apa namanya kedudukan kita aja yang berbeda mungkin karena nasib kan begitu. Tapi pada momentum yang sama saya sebagai anggota DPR RI, mereka juga sebagai anggota DPR RI ya juga duduk sama rendah, ya berdiri sama tinggi kan begitu. Jadi setara lah jabatan kita. Gajinya juga sama kan begitu. Cuman bagaimana kita hari ini kita harus berlomba-lomba menjadi yang terbaik untuk betul-betul berjuang untuk bangsa dan negara.